Sejarah besar baru saja diukir di tanah air, tepatnya di dunia motorsports, di mana pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo menjadi pembalap MotoGP pertama di dunia yang meraih pole position di sirkuit Mandalika. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tampil begitu mantap di sesi kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. Ya, pembalap Monster Energy Yamaha itu meraih pole position pertama kali di sirkuit Mandalika. Pada sesi kualifikasi pertama yang dihelat di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Marc Marquez, Bagnaia, Pol Espargaro, dan Joan Mir harus bertarung untuk lolos kualifikasi kedua. The Baby Alien langsung berupaya tancap gas sejak awal dan menajamkan catatan waktunya, sebab Bagnaia juga tampil prima sejak awal dan menguasai posisi teratas kualifikasi 1. Di pertengahan kualifikasi 1, Marquez mengalami insiden ketika motornya nyuksruk keluar lintasan saat hendak menikung. The Baby Alien langsung bergegas ke paddock untuk lagi mengambil motor baru dan mencatatkan waktu. Sialnya, nasib nahas belum mau pergi dari Marquez. Menjelang akhir sesi kualifikasi 1, Marquez lagi-lagi terjatuh usai menyalip Takaki Nakagami dan dia pun terlihat sangat kesal. Alhasil Marquez harus puas start dari urutan ke-15. Repsol Honda benar-benar bernasib nahas di kualifikasi ini setelah Pol Espargaro pun gagal melaju kualifikasi 2. Demikian juga dengan juara dunia 2020 Joan Mir yang terjatuh dari motor. Sementara Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio berhak untuk berebut pole position. Pada sesi kualifikasi 2, Fabio Quartararo langsung tancap gas untuk mencatatkan waktu tercepat 1 menit 31,277 detik, melewati catatan waktu Bagnaia di awal. Sementara Franco Morbidelli langsung terjatuh pada percobaan pertamanya di kualifikasi 2 ini. Alex Espargaro dan Jorge Martin menguntit di posisi keempat dan ketiga. Di sisa 5 menit, Quartararo, Bagnaia, dan Martin terlibat persaingan sengit memperebutkan pole position. Quartararo lantas menajamkan beberapa detik catatan waktunya menjadi 1 menit 30,067 detik. Jorge Martin berhasil melewati Bagnaia untuk berada di posisi kedua. Alex Espargaro juga tidak bernasib baik seperti Marquez ketika persoalan ban belakang membuatnya terjatuh saat hendak mencatatkan waktu. Quartararo akhirnya meraih pole position disusul Jorge Martin dan Johan Zarco yang melesat di saat-saat akhir untuk mengunci posisi ketiga. Sementara Brad Binder dan Enea Bastian ini juga melaju untuk start keempat dan kelima. Berurutan melengkapi 10 besar adalah Francesco Bagnaia yang harus puas turun ke posisi 6. Kemudian ada Miguel Oliveira, Alex Rins, Jack Miller, serta Alex Espargaro. Baiklah, berikut ini adalah hasil kualifikasi MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika yang bisa kalian simak ya guys. Tidak mau lagi ambil banyak risiko saat balapan, kini Marc Marquez lebih memilih mengandalkan pengalamannya. Marc Marquez dan pembalap lainnya tiba di Indonesia pada hari Rabu 16 Maret 2022. The Baby Alien datang ke Indonesia dengan tidak membawa hasil cukup bagus pada seri pembuka MotoGP. Marc Marquez berada pada posisi kelima, tertinggal dari rekan satu timnya Pol Espargaro yang berada di peringkat ketiga. Kondisi yang belum terlalu fit digadang-gadang menjadi penyebab Marquez belum tampil apik.
Pembalap asal Spanyol itu menilai jika dirinya masih belum bisa memaksakan diri sampai batasnya dengan RC213V yang baru. Dengan kondisinya yang seperti itu, Marc Marquez lebih memilih untuk beradaptasi dan sabar dengan motor barunya. Bagi DBB Allian untuk menjuarai kejuaraan dunia MotoGP tidak hanya cukup mengandalkan kecepatan saja. Marquez berujar, jika perlu pengalaman dan sedikit keberuntungan untuk memenangkannya. Terlihat juga Marc Marquez sedikit mengubah gaya balapannya saat balapan di Qatar. Dia nampak lebih santai dan tidak terlalu banyak mengambil risiko yang menyakiti tubuhnya sendiri. Di Qatar saya mengambil risiko dan mencoba, tapi saya tidak tahan lagi. Saya tidak ada di sana untuk memenangkan perlombaan. Mengambil risiko ada dalam DNA saya, tapi saya harus memasukkan beberapa pengalaman saya. Anda dapat mengambil risiko ketika Anda punya kecepatan dan Anda tahu pasti bisa. Sekarang saya masih kehilangan titik kecepatan, yang tidak hilang, saya menemukannya lagi, kata Marquez. Pembalap yang kini berusia 29 tahun itu tidak menampik pembalap-pembalap anyar MotoGP kini punya kecepatan yang sangat luar biasa. Namun dengan pengalamannya berkompetisi di MotoGP sejak musim 2013, rasanya tidak akan menurunkan Marquez dari daftar calon kuat juara dunia. Banyak pembalap muda yang datang dengan sangat cepat, jadi Anda harus memanfaatkan pengalaman agar tidak ketinggalan dalam kejuaraan, imbuh Marquez. Juara dunia 6 kali itu akan melanjutkan petualangan musim 2022 di Mandalika akhir pekan ini sebelum terbang ke Argentina untuk melakoni seri selanjutnya. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo merasa aneh di sirkuit Mandalika. Hal itu dia ungkapkan sebelum memulai latihan bebas ketiga MotoGP 2022 yang berlangsung pada Sabtu 19 Maret 2022, H-1 sebelum balapan. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika memang mengalami perbaikan besar-besaran. Hal itu dikarenakan permintaan pembalap yang merasa sirkuitnya terlalu kotor dan sulit untuk berkendara setelah uji coba tes pramusim Februari kemarin. Saat ini lintasan sirkuit telah selesai diperbaiki, bahkan sudah lolos homologasi. Meskipun begitu, Quartararo merasa perbaikannya belum diselesaikan dengan baik. Namun dia juga merasa lintasannya sudah lebih baik ketimbang saat tes uji coba pramusim. Karena pada uji coba pramusim lalu terdapat kerikil yang dirasa cukup besar terlempar mengenai pembalap. Kejadian itu juga jadi salah satu faktor perbaikan sirkuit Mandalika. Lintasannya memang berbeda. Tadinya ada batu besar yang terlempar, kini kerikil menjadi lebih kecil. Setidaknya lebih baik, tapi tetap sulit untuk memastikannya, kata Quartararo. Quartararo menilai karakteristik lintasannya tak konsisten. Karena itu dia merasakan tingkat grip yang tidak menentu. Tapi dia yakin jika permasalahan tersebut akan teratasi. Beberapa bagian lintasannya memiliki grip yang banyak, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Saya pikir kami harus lebih sering lewat ke beberapa area, karena di bagian yang kering rasanya bagus, tapi saya merasa tidak cukup grip saat pengereman, tambahnya. Tidak heran pembalap asal Prancis tersebut menganggap lintasannya terasa aneh. Meski begitu, dia enggan mengatakan dengan lebih jauh apakah sirkuit Mandalika masuk kategori bagus atau tidak. Rasanya seperti dua aspal berbeda. Bagi saya rasanya aneh, saya tidak bisa mengatakan aspalnya buruk atau jelek. Karena saya merasa bagus, namun saya mengalami kesulitan di tikungan pertama dan kedua. Bisa dikatakan ada dua kondisi berbeda dalam satu aspal, pungkas Quartararo.